Ada tangga yang dibuat untuk membantumu sampai ke atas. Dan ada juga tangga yang setiap langkahnya menguji apakah kamu akan terus melangkah. Bagi sebagian orang, naik tangga itu mudah saja. Tapi di tempat-tempat yang akan kita lihat sekarang, pemandangannya sebanding dengan tantangannya. Terjal, sempit, dan kadang hanya satu langkah yang salah, jurang sudah menanti. Mulai dari tepi gunung sampai ke batu-batu yang hampir berdiri tegak, ada tangga-tangga yang tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga menguras mental. Dan semakin kamu naik, semakin kecil rasanya dirimu. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan sekarang mari kita mulai. Nomor 10, El Peñón de Guatapé, Kolombia. Sebelum kamu melangkah ke anak tangga pertama, kamu sudah bisa melihat kenapa tempat ini terkenal. Di wilayah Antioquia, Kolombia, ada sebuah monolit granit raksasa yang tiba-tiba berdiri di tengah lanskap seolah-olah seharusnya tidak berada di sana. Tingginya hampir 200 meter dari sekitarnya. Batunya halus, sisi-sisinya hampir tegak lurus, dan sekilas tampak mustahil untuk didaki. Namun di sebuah retakan alami di sisinya, di sanalah dibangun salah satu tangga paling terkenal di Amerika Selatan. Menurut catatan pariwisata di Kolombia, lebih dari 740 anak tangga harus didaki untuk mencapai puncaknya. Tangga itu terpasang tepat di celah batu tersebut. Materialnya terbuat dari beton dan bata. Tapi karena desainnya, tangga itu terlihat seperti menempel erat di sisi gunung. Dari bawah, tangga ini hanya tampak seperti garis tipis yang naik ke atas. Tapi saat kamu mulai mendaki, disitulah kamu akan merasakan betapa tingginya tempat ini. Pendakiannya panjang, setiap bagiannya curam, dan seiring arah tangga yang terus berubah, pemandangan di belakangmu perlahan-lahan semakin luas. Di puncak, di sanalah alasan mengapa ribuan pengunjung datang ke sini setiap tahun. Kamu bisa melihat Guatapé Reservatory, reservoir dari atas, sebuah badan air yang sangat luas, yang dipenuhi dengan pulau-pulau kecil dan semenanjung yang tampak seperti potongan-potongan peta. Tenang, luas, dan sangat indah. Tapi untuk mencapainya, kamu harus melewati lebih dari 700 anak tangga tanpa jalan pintas. Dan menurut mereka yang sudah naik, jika naiknya sulit, turun akan lebih berat di lutut. Nomor 9, Chandbauri, Rajasthan, India. Tidak semua tangga yang menakutkan itu naik ke atas. Ada juga yang semakin dalam ke bawah. Di desa Abhaneri di Rajasthan, India, terdapat Chandbauri, sebuah sumur bertangga yang sangat dalam yang sekilas saja sudah terlihat seperti ilusi optik. Dari atas, itu hanya terlihat seperti pola geometris. Tapi saat kamu melihat lebih ke bawah, disitulah kamu menyadari betapa dalamnya tempat itu. Menurut catatan sejarah di India, Chandbauri dibangun sekitar abad ke-9 sebagai sistem penyimpanan air untuk sebuah wilayah yang sering dilanda panas ekstrim dan kekeringan. Tapi ini bukan sekedar tempat penyimpanan air biasa. Ini juga merupakan mahakarya teknik. Ada sekitar 3.500 anak tangga yang tersusun di 3 sisi sumur. Tersusun dengan sempurna saling berhadapan, pola yang berulang-ulang, dan semakin ke bawah, seluruh struktur tampak semakin tenggelam ke dalam tanah. Kedalamannya mencapai lebih dari 100 kaki, dan karena desainnya, suhu di bawah lebih dingin dibandingkan di permukaan. Tempat ini dulu digunakan sebagai tempat istirahat oleh orang-orang, terutama saat musim panas yang sangat terik. Tapi kalau ada satu hal yang langsung terlihat di sini, itu adalah betapa sempit dan curamnya setiap langkahnya. Turunannya sangat curam, dan hampir tidak ada toleransi untuk salah langkah. Tidak ada pegangan, tidak ada pengaman modern, hanya batu, tangga, dan satu jalur panjang lurus ke bawah. Jadi meskipun secara teknis mungkin untuk berjalan di beberapa bagian, akses ke anak tangga biasanya dibatasi atau tidak dianjurkan demi keselamatan pengunjung dan juga untuk melindungi struktur kuno ini. Dan ada alasannya. Karena kalau kamu salah pijak di atas, yang pertama kamu jatuh bukan ke air, tapi ke batu. Sampai sekarang, Chandbauri adalah salah satu sumur bertangga yang paling sering difoto di India. Sumur ini juga muncul di film dan dokumenter perjalanan karena desainnya yang unik dan hampir terlihat mustahil. Indah, tenang, dan memukau secara matematis. Namun semakin lama kamu menatapnya, semakin kamu merasa pusing. Nomor 8, Pilon del Diablo, Ekuador. Ada tangga yang menakutkan karena ketinggiannya. Tapi yang satu ini menakutkan karena alam tidak membiarkanmu berhenti. Di Ekuador, dekat kota Baños de Agua Santa, terdapat Pilon del Diablo yang juga dikenal sebagai Kawah Setan. Ini adalah salah satu air terjun paling terkenal di negara ini. Bahkan saat kamu mendekat, kamu sudah bisa mendengarnya. Kamu belum melihatnya, tapi kamu sudah bisa mendengar derasnya air yang jatuh.
kuat, bergemuruh, hampir membuat sekeliling bergetar. Menurut informasi pariwisata lokal, air dari Sungai Pastaza jatuh ke ngarai yang sempit sebelum menghantam dasar dan menciptakan kabut tebal dari percikan dan busa. Dan tepat di tepi jurang itu ada jalan setapak menurun. Bukan sekadar tangga biasa, melainkan labirin tangga, dek pengamatan, terowongan dan jembatan pejalan kaki yang menempel pada batu. Saat kamu menuruni jalan, kamu semakin dekat dengan air terjun. Suara semakin keras, udara semakin berat karena air, dan setiap langkah semakin licin. Ada bagian yang terbuat dari beton, ada juga yang dari besi. Ada bagian yang seolah-olah dipahat langsung di batu. Di bagian lain, kamu bahkan harus melewati terowongan sempit di belakang air terjun yang jatuh. Rasanya seperti berada di dalam gua. Sementara ada dinding putih air yang jatuh di depanmu, hampir tidak ada yang bisa kamu dengar selain gemuruh. Hampir tidak ada yang bisa kamu lihat selain percikan air. Inilah alasan kenapa tempat ini tak terlupakan. Kamu tidak hanya melihatnya, kamu benar-benar masuk ke tengah-tengahnya. Kamu bisa merasakan kekuatan air dan angin di sekitarmu saat kamu turun. Tapi itu juga yang membuatnya berbahaya. Setiap pagar ada kelembapan dan tetesan air. Setiap batu licin. Dan setiap langkah, kamu harus sangat berhati-hati. Di bagian paling bawah area pandang, Pilon del Diablo akan menyambutmu di depan. Sebuah dinding air yang mengalir deras terus-menerus jatuh ke batu di bawahnya. Indah, tapi sangat kuat sampai kamu bisa merasakan getarannya di dadamu. Dan setelah selesai turun, ada lagi yang lebih sulit, mendaki kembali ke atas. Sepatu basah, kaki lelah, dan tangga yang terasa semakin panjang saat kamu naik. Di daftar ini bukan yang tertinggi, bukan juga yang paling terbuka, tapi mungkin ini yang paling licin, dan kadang-kadang itu yang paling menakutkan. Nomor 7, Skellig Michael, Irlandia. Tidak semua tangga yang menakutkan ada di gunung, ada juga yang berada di tengah laut. Beberapa mil dari selatan pantai barat daya Irlandia, ada sebuah pulau kecil tapi curam yang menjulang dari Samudra Atlantik. Inilah Skellig Michael. Dari kejauhan, pulau ini tampak seperti bongkahan batu besar yang dihantam ombak. Namun di puncaknya, ada jejak kehidupan yang usianya lebih dari 1000 tahun. Menurut UNESCO, pulau ini menjadi tempat tinggal para biarawan sekitar abad ke-6. Disinilah mereka hidup, jauh dari daratan utama, jauh dari orang-orang, dan dikelilingi oleh laut serta angin. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus menaiki lebih dari 600 anak tangga batu. Dan ini bukan tangga modern, tidak ada pegangan, tidak ada permukaan yang halus, tidak ada pengaman. Semua terbuat dari batu kuno yang ditumpuk di tepi pulau, dipahat dengan tangan, tidak rata, dan terpapar hujan, angin, dan air asin laut selama lebih dari 1400 tahun. Sebelum kamu sampai ke tangga, kamu harus naik perahu dulu dari daratan utama. Dan itu tidak bisa dilakukan setiap hari, seringkali tergantung cuaca. Jika ombak atau angin kencang, perahu tidak bisa mendekat. Tapi kalau laut tenang dan pendaratan diizinkan, disitulah pendakian dimulai. Jalannya berputar-putar naik ke atas. Dan semakin naik, perlahan-lahan rasa aman mulai hilang. Di satu sisi ada tebing batu, di sisi lain langsung turun ke Samudra Atlantik. Ratusan kaki kedalaman. Dan di puncak pulau, angin cepat berubah. Ada kalanya angin tiba-tiba bertiup kencang. Jadi para pengunjung disarankan untuk tetap merendahkan badan saat mendaki. Tapi meskipun begitu, kamu tetap tidak bisa menahan diri untuk melihat. Di bawah, kamu bisa melihat ombak yang menghantam kaki tebing. Di sekeliling, burung laut berterbangan di udara seolah sudah terbiasa dengan ketinggian. Dan di puncak tertinggi, biara itu masih berdiri. Kubuk-kubuk batu yang bentuknya seperti sarang lebah. Tembok rendah, oratorium kecil, dan struktur-struktur yang dibangun dengan tangan oleh para biarawan yang memilih tinggal di salah satu tempat paling terpencil di Irlandia. Sunyi, berangin, dan nyaris surrealis. Di zaman modern, tempat ini semakin terkenal setelah digunakan sebagai lokasi syuting Star Wars. Tapi kisah tempat ini jauh lebih tua daripada film apapun. Karena sebelum menjadi destinasi wisata, tempat ini sudah menjadi tempat untuk menyendiri, beriman, dan bertahan hidup. Dan sampai sekarang masih ada tangga yang sama, batu yang sama, tebing yang sama, dan perasaan yang sama bahwa satu langkah salah saja laut yang akan menanti. Nomor 6, Wat Pratam Sua, Thailand. Di tengah provinsi Krabi di Thailand Selatan, ada sebuah tempat yang dikenal dengan dua dunia yang berbeda. Di bawah ada kuil Buddha yang tenang dikelilingi oleh hutan. Di atas ada gunung dengan tangga yang seolah tak berujung.
Menurut catatan pariwisata di Thailand, lebih dari 1.200 anak tangga harus didaki untuk mencapai puncak Wat Tam Sua yang lebih dikenal sebagai kuil Gua Harimau. Ini bukan sekedar situs budaya biasa, ini adalah tantangan fisik yang digabungkan dengan perjalanan spiritual. Di kaki gunung saja, kamu sudah bisa merasakan panas dan kelembapan yang menyelimuti. Udara terasa berat, kamu cepat berkeringat meskipun belum mulai. Dan di depanmu ada tangga yang langsung naik menempel di tebing batu kapur. Tidak ada lereng landai, tidak ada bagian yang mudah, langsung naik. Saat kamu mendaki, perlahan-lahan pemandangan di sekitarmu berubah. Di bagian bawah, pemandangannya masih hutan. Ada monyet-monyet yang nongkrong di pinggir tangga. Sudah sangat terbiasa dengan orang-orang yang lewat dan kesulitan mendaki. Bagi mereka ini seperti permainan saja. Bagi manusia ceritanya berbeda. Sakit di kaki, napas terasa berat, dan setiap langkah kamu semakin merasakan betapa masih jauhnya perjalanan sebelum selesai. Ada beberapa tempat istirahat di tengah, tapi itu tidak mengubah betapa kaku dan terjalnya jalan. Rasanya kamu hanya diberi waktu istirahat sebentar sebelum diingatkan lagi bahwa semuanya masih menanjak. Saat kamu mendaki, pemandangan perlahan mulai terbuka. Kanopi hutan mulai menghilang. Cakrawala semakin luas. Tebing-tebing kapur terlihat seperti deretan batu raksasa di kejauhan, dan di bagian atas, angin yang lebih sejuk mulai terasa meskipun matahari masih terasa panas. Ada juga bagian di mana jalannya semakin sempit dan melewati bagian yang lebih sempit. Di sini, menjaga keseimbangan menjadi lebih sulit karena sudut tangga. Dan setelah ratusan langkah, kamu akhirnya bisa melihat puncaknya. Sebuah patung Buddha emas yang duduk di atas platform menghadap seluruh pemandangan Krabi, pegunungan, laut, dan hutan yang tampak seperti lukisan tanpa ujung. Di atas sangat tenang, seolah-olah semuanya menghilang. Tidak ada lagi suara hiruk pikuk saat mendaki. Tapi tubuhmu itu cerita lain, penuh keringat, gemetar, dan kelelahan yang tidak mudah hilang. Dan saat kamu memandangi pemandangan itu, ada kesadaran bahwa kebanyakan orang di sini memikirkan hal yang sama. Apakah semua langkah itu sepadan? Dan sebelum kamu benar-benar bisa beristirahat, masih ada tantangan lain yang menunggu. Turun gunung. Lebih lambat, lebih berbahaya. Dan lututmu akan lebih terasa setiap langkah saat kembali ke bawah. Nomor 5, Gunung Tianmen, Tiongkok. Di nomor 5, di Tiongkok ada sebuah gunung yang terkenal bukan hanya karena ketinggiannya, tapi juga karena sebuah gerbang alami menuju langit, Gunung Tianmen. Menurut informasi pariwisata dari wilayah Changjiajie, gunung ini mencapai sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan salah satu formasi alam paling terkenal di sini adalah sebuah lubang raksasa di batu yang disebut Gua Tianmen atau Gerbang Surga. Sebuah lengkungan besar yang seolah-olah menjadi jendela gunung menuju langit. Tapi sebelum kamu bisa melihatnya dari dekat, ada yang harus dilewati. Lebih dari 900 anak tangga. 999 anak tangga. Ini bukan angka sembarangan. Dalam budaya Tiongkok, angka 9 adalah simbol kelengkapan dan umur panjang. Jadi, angka 999 dianggap sebagai angka paling mujur yang bisa dikaitkan dengan konsep surga. Jadi, tangga menuju gerbang sorga bukan hanya keputusan teknis, ini juga merupakan pernyataan budaya. Dari kaki gunung, kamu bisa melihat tangga itu langsung, lurus ke atas. Seperti garis yang mencapai awan, tidak ada zigzag yang mudah didaki. Lurus saja, terus. Dan saat kamu naik, perasaan itu terus berulang. Menurut deskripsi pariwisata lokal, kombinasi antara ketinggian, kemiringan, dan pengulangan hampir 1.000 anak tangga membuatnya menjadi salah satu pendakian tangga yang paling menuntut fisik di wilayah ini. Tidak banyak tempat berteduh. Di panasnya musim panas, batu di bawah kaki menjadi panas. Di dinginnya musim dingin, batu itu menjadi licin dan lebih sulit untuk mengendalikan anak-anak. Setiap anak tangga ada pegangan, tapi rendah dan tidak sepenuhnya menghilangkan rasa terekspos di tepinya. Semakin mendekati puncak, pemandangan perlahan berubah. Tanah mulai menghilang, awan semakin luas, dan tiba-tiba terbuka lengkungan alami itu sendiri. Seperti pintu batu yang tergantung di gunung. Saat sampai di gerbang surga, perasaan yang berbeda akan menyambutmu. Di depanmu, pemandangan seluruh lanskap Changjiajie terbentang di bawah awan. Dan pada saat itu, kamu akan mendengar pesan yang berbeda. Tubuhmu, terutama kaki dan betis, terasa sangat lelah. Masih sulit bernapas. Tapi pikiranmu tahu semuanya sepadan. Dan di gunung yang sama, ada satu lagi atraksi terkenal. Skywalk kaca dan sistem kereta gantung di sini, termasuk yang terpanjang di dunia menurut catatan pariwisata.
Tapi seberapa modern pun struktur yang dibangun di sini, tantangan sesungguhnya tetap sama, yaitu 999 anak tangga. Karena itu, setiap langkah bukan hanya soal mendaki, tapi juga bagian dari meraih gerbang sorga itu sendiri. Nomor 4, Sigiriya, Sri Lanka. Di tengah Sri Lanka ada sebuah gunung batu raksasa yang tiba-tiba menjulang dari hamparan datar. Seperti menara alami yang seharusnya tidak ada di sana. Sigiriya. Menurut catatan sejarah dan arkeologi Sri Lanka, ini adalah formasi batuan vulkanik yang tingginya sekitar 660 kaki dari dataran sekitarnya dan menjadi pusat benteng kerajaan kuno pada abad ke-5 Masehi di bawah Raja Kashipa. Tapi bagian yang paling terkenal dari tempat ini bukanlah dasarnya, melainkan pendakiannya. Ada lebih dari 1.200 anak tangga menuju puncak, dan ini bukan sekadar tangga biasa. Di awal, jalurnya melewati bekas taman kerajaan dan reruntuhan. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dulu tempat ini adalah kompleks istana mewah dengan sistem air dan teras lanskap. Saat kamu terus naik, jalurnya perlahan menjadi semakin curam. Di sini juga kamu bisa melihat lukisan fresko terkenal di sisi batu itu. Karya seni kuno ini diperkirakan berusia lebih dari 1.500 tahun. Ada juga bagian dari dinding cermin, yaitu permukaan batu yang dipoles dan selama berabad-abad telah ditulisi oleh para pengunjung sejak dulu. Semakin tinggi naik, jalurnya pun terasa semakin terbuka. Jurang di kedua sisi juga semakin dalam, dan kamu semakin merasakan betapa sempitnya ruang yang telah dilalui orang-orang sejak dulu. Di bagian terakhir, kamu akan melewati yang disebut gerbang singa. Dulu ada patung singa besar yang diukir di batu sebagai pintu masuk menuju puncak. Tapi sekarang yang tersisa hanyalah kedua kakinya yang besar, bahkan lebih tinggi dari manusia. Dari sini, jalannya menjadi lebih curam dan lebih sempit sampai ke puncak. Di atas, kamu akan disambut oleh reruntuhan bekas istana kerajaan, fondasi, waduk air, dan area taman yang menunjukkan betapa majunya kehidupan di atas batu ini pada zaman dulu. Menurut sejarah, disinilah Raja Kashiapa tinggal selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dikalahkan oleh saudaranya. Dan pada akhirnya tempat ini ditinggalkan dan diambil alih oleh hutan. Sekarang tempat ini tetap menjadi situs warisan dunia UNESCO dan salah satu contoh paling dramatis dari rekayasa kuno dan pertunjukan kekuasaan di Asia Selatan. Dan meskipun ratusan tahun telah berlalu, tangga itu tetap sama, lurus ke atas. Tidak ada jalan yang mudah. Seolah-olah memang sengaja dibuat agar hanya sedikit orang yang bisa mencapai puncaknya. Nomor 3, Jacob's Ladder, Saint Helena. Di tengah Samudra Atlantik Selatan, ada sebuah pulau kecil yang disebut Saint Helena. Ini adalah salah satu pulau berpenghuni yang paling terisolasi di dunia dan juga dikenal sebagai tempat pengasingan Napoleon Bonaparte. Di ibu kotanya, Jamestown, ada sebuah tangga yang langsung menarik perhatianmu, Jacob's Ladder. Menurut catatan lokal, tangga ini membentang dari pusat kota hingga ke puncak Ladder Hill dengan ketinggian sekitar 600 kaki dari bawah. Tepat 600 kaki. Dan yang paling unik di sini, tangga ini lurus ke atas. Tidak ada lengkungan, tidak ada zigzag. Satu garis lurus di sisi bukit. Seperti garis yang naik dari laut sampai ke langit. Awalnya ini dibangun pada tahun 1929 sebagai rel kereta miring untuk mengangkut kargo antara kota dan dataran di atas. Ketika rel kereta dihapus, digantikan dengan tangga. Dan disitulah ini menjadi salah satu pendakian tangga paling brutal di wilayah ini. Tanjakannya sangat curam. Kemiringannya mencapai sekitar 40 derajat di beberapa bagian. Jadi di beberapa anak tangga, langkah berikutnya yang harus kamu naiki bahkan lebih tinggi dari lututmu. Dari bawah, seluruh garis tangga yang menempel di sisi gunung terlihat jelas. Seperti luka di landscape Jamestown. Bagi penduduk lokal dan pengunjung, ini adalah sebuah tantangan. Ada yang berlomba dengan waktu, ada yang mencatatkan rekor. Dan banyak juga yang berhenti di tengah karena beratnya pendakian. Dan semakin mendekati puncak, pemandangannya semakin terbuka. Seluruh Jamestown terbentang di lembah yang sempit yang dikelilingi oleh Samudra Atlantik yang luas. Di sini juga terasa betapa terisolasinya pulau ini. Tidak ada daratan utama yang dekat, hanya lautan di semua arah. Tapi pada akhirnya, yang paling terasa bukan cuma pemandangannya, melainkan melihat kembali ke jalur yang sudah kamu lewati. Sebuah garis lurus hampir 700 anak tangga dari laut sampai ke puncak. Dan di situ kamu akan merasakan 3 hal sekaligus. Lelah, bangga, dan yang pasti, kamu sadar kamu masih harus turun kembali. Nomor 2, Florley Stairs, Norwegia, di pantai timur.
Lysfjord di Norwegia ada sebuah tempat yang terkenal dengan tebing-tebing tinggi, fjord yang dalam, dan landscape dramatis yang seperti berasal dari dunia lain. Di sini juga terdapat Florley Stairs yang dianggap sebagai tangga kayu terpanjang di dunia. Menurut catatan lokal, ada sekitar 4.444 anak tangga yang naik dari permukaan laut di tepi fjord hingga ke dataran tinggi pegunungan yang berada sekitar 2.400 kaki di atas permukaan laut. Ini bukan jalur hiking biasa. Tangga ini awalnya dibangun bersamaan dengan sistem pembangkit listrik tenaga air, di mana tangga mengikuti jalur pipa penstock lama yang dulunya membawa air turun untuk pembangkitan listrik. Dulu tangga ini digunakan sebagai akses perawatan bagi para pekerja sebelum akhirnya menjadi jalur hiking umum. Dan meskipun sekarang gratis untuk didaki, bukan berarti ini mudah. Jalurnya menanjak terus, tidak ada bagian datar, tidak ada jeda pada kemiringannya. Langkah-langkah kayu berikutnya terpasang pada rangka baja. Tangga ini naik di sisi gunung dengan kemiringan yang konstan. Perbedaan Florley Stairs ini dengan tangga lain di daftar ini bukan hanya pada tingkat kemiringannya, tapi juga pada panjangnya. 4.444 anak tangga lebih panjang daripada jumlah anak tangga Empire State Building dan Menara Eiffel jika digabungkan, berdasarkan referensi pendakian publik. Saat kamu menaiki tangga, rasa lelah yang berulang-ulang terasa seperti tidak akan pernah selesai. Dan ketika kamu mencapai puncak, dunia tiba-tiba berubah. Sebuah dataran luas akan menyambutmu. Danau-danau, bebatuan yang tertutup lumut, serta alam liar Norwegia yang tenang membentang hingga ke cakrawala. Sunyi, luas, seolah-olah tak berujung. Tapi hal yang paling menyadarkan bukan hanya pemandangannya, melainkan kenyataan bahwa tangga yang kamu naiki masih ada satu lagi yang sama panjangnya di bawah. Dan kamu juga harus menghadapinya saat turun. Nomor 1, Gunung Misen, Swiss. Di wilayah Bernese Oberland di Swiss, ada sebuah gunung yang terkenal bukan hanya karena pemandangannya, tapi juga karena sebuah tangga yang sangat panjang hingga mencapai awan, Gunung Nissen. Menurut catatan Swiss, tingginya mencapai kurang lebih 7.700 kaki di atas permukaan laut. Dan hanya sekali dalam setahun, saat lomba lari gunung yang diorganisir, sebuah tangga istimewa dengan 12.700 anak tangga dibuka. Ini bukan jalur pendakian biasa. Tangga ini mengikuti rute kereta funikular Nissenbahn, sebuah infrastruktur lama yang digunakan untuk akses perawatan rel. Jadi desainnya bukan untuk turis, tapi untuk pekerja. Terjal, terus-menerus, dan tanpa istirahat. Selama 1 tahun penuh, hampir tidak bisa diakses oleh publik. Hanya 1 hari dalam setahun, tangga ini boleh didaki sebagai bagian dari lomba yang terorganisir. Pada hari acara, ratusan pelari mencoba mendaki dari dasar sampai puncak, hanya menggunakan tangga yang lurus ke atas di sisi gunung. Tidak ada bagian datar, tidak ada lereng yang landai. Langkah demi langkah hingga lebih dari 11.000 anak tangga. Saat naik, terasa beratnya ketinggian dan kemiringan yang terus-menerus. Pola langkahnya seolah tidak ada habisnya. Sama saja, berulang-ulang dan menarik tubuh ke bawah meskipun kamu sedang naik. Menurut catatan lomba, ada pelari elit yang menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1 jam. Sebuah penampilan yang dianggap ekstrim bahkan di tingkat ketahanan kelas dunia. Namun di luar hari perlombaan, ini bukan jalur pendakian yang terbuka, karena tangga ini adalah struktur perawatan, bukan jalur wisata. Jadi pendakian sederhana tanpa sistem pendukung dianggap berbahaya dan tidak direkomendasikan. Bagi sebagian besar pengunjung, opsi yang lebih aman adalah kereta funikular yang naik ke puncak dalam waktu sekitar 30 menit. Dan di atas sana akan disambut oleh pemandangan luas pegunungan Alpen Bernese, termasuk Danau Ton dan jajaran pegunungan yang jauh yang berlapis di cakrawala. Dari sana, kamu juga bisa melihat tangga di sisi gunung. Sebuah jalur tanpa putus dengan lebih dari 11.000 anak tangga yang turun sampai ke lembah. Dan di sana menjadi jelas mengapa tempat ini masuk dalam daftar. Bukan karena ini yang paling terbuka, juga bukan karena ini yang paling berbahaya, melainkan karena pertanyaan sederhana yang diberikan kepada siapapun yang melihatnya dari bawah. Apakah kamu masih sanggup menaiki hampir 11.000 anak tangga satu persatu sampai ke langit?